Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pengajian kita, yaitu Kitabul Manasikil Haji halaman 8. Babu Fadli Du'ail Haji. Babnya fadli keutamaannya du'ail haji, doanya orang yang haji. Jadi bab ini menjelaskan tentang keutamaannya doanya orang yang haji. Haddatsana Muhammad ibnu Tarifin, haddatsana Imran ibnu Uyainah, an Atha ibni Sa'ib, an Mujahid, an ibni Umar, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, Al-Ghazi, adapun orang yang berperang fi sabilillah, di dalam sabilillah, di dalam jalannya Allah, wal hajju, dan orang yang haji, wal mu'tamir, yang ketiga wal mu'tamir, dan orang yang umroh, wafdullah, tamunya Allah, da'ahum, memanggil Allah, atau da'ahum, mengundang Allah pada mereka, wajabuhu, maka mengabulkan mereka pada Allah, wasa'aluhu, dan minta mereka pada Allah, atau wasa'aluhu, dan berdoa mereka tiga orang tersebut pada Allah, fa'atohum, maka memberi Allah pada mereka. Jadi Nabi bersabda, Al-Ghazi fi sabilillah, adapun orang yang berperang di dalam jalannya Allah, dan juga orang yang melaksanakan ibadah haji, yang kedua, dan yang ketiga termasuk juga orang yang melaksanakan ibadah umroh. Itu tiga-tiganya orang tersebut adalah merupakan tamunya Allah. Jadi orang yang berperang dalam sabilillah itu merupakan tamunya Allah. Orang yang haji itu juga merupakan tamunya Allah. Orang yang ibadah umroh itu adalah tamunya Allah. Kalau Al-Ghazi sekarang ini berperang itu maksudnya ya termasuk juga memerangi hawa nafsu, memerangi ajakan-ajakan atau menolak ajakan-ajakan untuk berbuat kemaksiatan atau berbuat pelanggaran. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ya berperang memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kalau sekarang ya
memerangi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Termasuk orang yang kuat itu adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya, termasuk orang yang kuat. Nah, termasuk orang yang haji itu juga merupakan tamunya Allah. Orang yang ibadah umroh itu juga tamunya Allah. Cuman bedanya kalau haji itu pasti umroh. Tapi kalau umroh, ibadah umroh ya belum haji. Karena kalau haji itu tanggalnya, bulannya sudah ditentukan. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau umroh ini tanggalnya bebas. Umroh tanggalnya bebas. Kemudian bulannya itu di luar bulan haji, di luar bulan haji. Di luar bulan haji itu bisa melaksanakan ibadah umroh. Kalau pas haji maka umrohnya diganti ibadah haji. Jadi bebas mau bulan apa aja bebas kecuali bulan haji. Kalau bulan haji tidak ada umroh. Jadi melaksanakan ibadah haji. Nah, semuanya itu adalah tamunya Allah. Jadi orang melaksanakan ibadah haji itu sama dengan memenuhi undangan dari Allah. Orang melaksanakan ibadah umroh berarti dia sama dengan memenuhi undangan Allah. Orang yang berperang dalam sabilillah itu sama dengan dia memenuhi undangan dari Allah. Kita diundang untuk melaksanakan ibadah umroh. Kita diundang untuk melaksanakan ibadah haji. Kita diundang untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Karena orang itu memenuhi undangan Allah, maka ya, dia statusnya adalah tamunya Allah. Jadi orang yang umroh, orang haji itu adalah merupakan tamunya Allah. Kita bangga, bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Karena kita menjadi tamunya Allah. Jadi tamunya presiden aja kita bersyukur, kita bangga. Apalagi menjadi tamunya Allah. Nah, kita sebagai orang iman ya tambah bersyukur lagi, tambah bahagia lagi. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Nah, wasaluhu fa'atohum. Nah, apabila mereka minta maka Allah akan mengabulkan. Jadi di sana banyak tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat mustajab itu adanya di Mekah dan Madinah. Dan juga waktu mustajab. Kalau di Indonesia, kalau di tanah air tidak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab. Kalau di sana ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Ini kita kesempatan apabila kita bisa melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka kesempatan itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dengan cara menertibkan kewajiban sholat 5 waktunya, kemudian sholat sunnahnya, sholat sunnah siang, sholat sunnah malam, kemudian juga
Zikir-zikir juga kita kerjakan, baca Al-Quran, ditambah lagi kita perbanyak doa. Yang pertama doanya supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua supaya dinaikkan derajatnya, dimasukkan surga yang tinggi di sisi Allah. Termasuk juga mendoakan orang-orang yang saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang belum dapat hidayah supaya diberikan hidayah dari Allah. Kita lanjutkan. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah sana Waqi'un an Sufyan an Asim ibni Ubaidillah an Salim an ibni Umar an Umar annahu sesungguhnya Umar istadana minta izin an nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umroti di dalam ibadah umroh. Di suatu hari Umar itu minta izin kepada Nabi, saya mau pergi umroh nih, saya mau berangkat ibadah umroh. Ya, kalau sekarang ya kita minta izin kepada Bapak pengatur kita, Bapak Kiai kelompok kita, Pak Kiai, saya mau berangkat ibadah umroh. Fadina maka mengizini Nabi lahu pada Umar. Nabi mengizinin. Oh monggo silakan. Waqala dan bersabda Nabi, ya ukhayya, wahai saudaraku, asyrikna menyertakanlah engkau padaku fi syai'in di dalam sesuatu min du'aika dari doamu wala tansana dan jangan melupakan engkau padaku. Ya. Jadi karena Nabi tahu orang yang ibadah umroh doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi tahu doanya orang umroh itu mustajabah, maka Nabi, meskipun Nabi itu sudah statusnya menjadi Nabi, menjadi Rasulullah, apabila ada orang yang atau sahabat Nabi yang mau melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, Nabi tidak segan-segan untuk titip doa. Nabi tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk titip doa. Termasuk Umar, titip doa kepada Umar. Umar, ya jangan lupa ya saya dicangking. Istilahnya sekarang seperti itu. Jangan lupa ya saya juga didoakan supaya bisa pergi ke tanah suci, bisa ya pokoknya doa-doa yang kau panjatkan jangan lupa saya juga didoakan di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doanya orang yang ibadah umroh atau doanya orang yang titip doa kepada orang yang ibadah umroh atau ibadah haji
itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi hikmahnya adalah ya kita supaya yang bisa melaksanakan ibadah umroh perbanyak bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kita di sana. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan sepol kemampuannya masing-masing. Dan juga kita yang tahu saudara kita yang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, ya jangan segan-segan atau jangan malu-malu untuk datang ke rumahnya untuk titip doa tentang kebaikan, doa tentang permintaan yang kita butuhkan. Itu kita titip doa, bisa berupa tulisan atau titip doa secara lesan. Kalau Nabi secara lesan. Tapi kalau misalkan kita titip doa secara tertulis, ya itu ya lebih bagus lagi. Nah, termasuk orang yang mendoakan, membacakan titipan doa kepada kita yang melaksanakan ibadah umroh, ya ini kita juga supaya bersyukur bisa membacakan doa titipan saudara kita. Misalkan saudara kita minta diberikan rezeki yang berkah, berlimpah. Yang mendoakan itu juga oleh malaikat didoakan, mudah-mudahan kamu juga. Kita mendoakan supaya saudara kita diampuni dosa-dosanya. Malaikat mendoakan mudah-mudahan kamu juga. Jadi didoakan oleh malaikat. Kita mendoakan atau membacakan titipan doa orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, itu yang didoakan akan dikabulkan oleh Allah karena doanya orang yang ibadah umroh itu mustajab, dan juga yang membacakan itu juga akan mendapatkan imbasnya. Imbasnya itu adalah kepada kita. Kita didoakan secara tidak langsung oleh malaikat yang tidak terlihat, mendoakan kepada kita, mudah-mudahan kamu juga. Mudah-mudahan kamu juga. Jadi kita ya, bersyukur di sini ya. Jadi bisa berdoa di tempat-tempat mustajab, dan juga kita bersyukur bisa mendoakan saudara-saudara kita yang titip doa kepada kita, atau juga mendoakan saudara-saudara kita yang tidak titip doa. Itu juga sama aja, baik yang titip maupun yang tidak titip kita doakan, itu lebih bagus lagi. Bisa difahami? Halo? Iya. Jelas ya? Suaranya ya? Mas. Ya. Iya. Enggak jelas kok. Jelas ya? Ini ada suara petasan. Petasannya kedengaran nggak? Iya. Dengar Iya, ya? kedengar. Iya. Itu petasan di tempat saya apa di tempat Mas? Apa itu? Tempat saya itu. Iya, sudah mulai banyak petasan. Oke, kita lanjut. Lanjut. Ada dangdutan ini. Dengar nggak dangdutannya ini? Ah? Enggak dengar ya? Emang ada dangdutan? Ada suaranya, tapi sudah hilang ya. Silakan diminum. Ini aku kelebihan. Ya, santai aja, yang penting jangan ngantuk Mbak Nur. Hadatsana Bakrun Muhammad ibnu Sairah bi Marwin sana Ja'far ibnu Muhammad ibni
Syakirin sana Husain bin Muhammad al-Marwazi sana Syarikun an Mansurin an Abi Hazimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir, Allahumma ya Allah, ikfir, semoga mengampuni engkau, lil haji, pada orang yang haji, waliman, dan pada orang istighfaro, yang memintakan ampun, lahu bagi orang, al-hajju, orang yang haji. Ini didoakan oleh Nabi, ya Allah, semoga kau ampuni orang yang ibadah haji, dan juga semoga engkau mengampuni orang-orang yang memintakan ampun kepada orang yang melaksanakan ibadah haji atau orang yang melaksanakan ibadah umroh, memintakan ampun kepada orang itu maksudnya kepada saudaranya atau kepada kerabatnya atau temannya. Jadi didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Ini Nabi sendiri kalau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh itu selalu mendoakan semuanya supaya diampuni dosa-dosanya, baik yang melaksanakan ibadah haji ataupun orang yang titip doa kepada orang yang ibadah haji, ya, atau termasuk juga orang yang melaksanakan ibadah umroh ataupun orang yang titip doa pengampunan atau doa apa aja kepada orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ini Pol, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan ibadah umroh itu termasuk kepadolannya itu adalah di samping nanti mendapatkan derajat yang tinggi nanti di sisi Allah berupa surga yang tinggi, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Babu Fadlil Haram. Babu babnya Fadlil Haram, keutamaannya al-harami, tanah haram. Jadi sekarang menjelaskan tentang babnya keutamaannya tanah haram. Tanah haram itu letaknya di Mekah, itu ada batasnya, batas tanah haram itu ada batasnya. Wa qaulihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha tinggi, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama, sesungguhnya, umirtu, diperintah aku, an a'buda, agar menyembah aku, Rabba, pada Tuhan, hadhil baldati, ini negara maksudnya adalah negara Mekah, allati, yang haramaha, mengharamkan Allah
pada Mekah. Walahu dan bagi Allah kullu syai'in tiap-tiap sesuatu. Wa umirtu dan diperintah aku an akuna agar ada aku minal muslimina tergolong orang yang Islam. Surat Naml ayat 91. Di dalam surat Naml ayat 91 Allah berfirman, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah agar menyembah kepada Tuhan Allah. Tuhan ini negara. Tuhan ini negara. Negara yang dimaksud di sini adalah negara Mekah. Karena Nabi itu ya, diutus oleh Allah untuk bersiar agamanya Allah, khususnya di negara Mekah, ya, umumnya di seluruh dunia. Negara Mekah khususnya ini adalah alladzi harramaha, alladzi yang harramaha, yang telah mengharamkan Allah pada Mekah. Jadi negara Mekah itu ada bagian wilayah yang negara tersebut diharamkan untuk termasuk berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran, itu tidak diperbolehkan. Kalau mungkin sekarang ini ada bagian-bagian negara Mekah, di situ ada tempat-tempat hiburan, termasuk ada bioskop, ya. Ada ya kayak di sini ini ada tempat-tempat untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Nah, itu kalau di tanah haram itu tidak diperbolehkan. Itu adanya di luar tanah haram. Di luar tanah haram. Kalau di tanah haram itu ya perempuan harus menutupi aurat, harus pakai hijab, harus tertutup auratnya. Tapi kalau di luar tanah haram itu ya sekarang ini ya sudah banyak yang tidak menutup aurat meskipun di Mekah. Ya, termasuk di Jeddah. Ya, di Jeddah itu kalau kita nanti pulang dari tanah suci, biasanya mau pulang ke Indonesia itu mampir di Jeddah. Ya, di Jeddah itu ada tempat kayak semacam pusat oleh-oleh di sana. Nah, itu kita bisa menghabiskan uang realnya. Ya, barangkali masih sisa itu bisa dihabiskan di sana untuk beli oleh-oleh atau untuk beli makanan atau apa. Di situ kan kita lihat banyak perempuan yang tidak nutupi aurat, nggak pakai jilbab. Itu ya diperbolehkan. Tapi kalau di tanah haram itu tidak diperbolehkan. Atau sekarang ini juga kita lihat ada bioskop, ada tempat hiburan, tempat orang termasuk sini ada nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu di luar tanah haram. Kalau di tanah haram nggak boleh. Ya, termasuk orang yang melakukan pelanggaran had, pelanggaran zina. Nah, ada saksinya, terus ketahuan, nah itu diproses. Itu diranjam itu ditanam setengah badan, kemudian dilempari batu kecil sampai meninggal. Itu kisosnya itu di luar tanah haram.
termasuk ada orang yang narkoba ketangkap, itu kisosnya itu di luar tanah haram untuk menghukum itu, untuk menghukum hukuman pancung. Di sana itu hukumannya hukuman pancung, hukuman penggal tangan ya. Kalau nangkap, kalau ada maling, pencuri ketangkap itu hukumannya potong tangan. Kalau yang pelanggaran berat, narkoba, ekstasi, atau membunuh orang, itu kalau ketangkap hukumannya harus dibunuh. Di sana hukum Arab itu untuk mengeksekusi itu di luar tanah haram. Makanya kalau kita lihat nanti ada banyak pengemis-pengemis anak-anak atau bapak-bapak yang tangannya itu tidak ada satu ya, atau tangannya tidak ada dua, ya kemungkinan dia ya bisa jadi melakukan pelanggaran, mencuri, ketangkap, akhirnya dieksekusi, dipotong tangannya. Jadi meskipun hukumannya dipotong tangan, tapi masih banyak yang mencuri. Ya karena memang negara Arab itu memang luar biasa. Kalau baik ya baik sekali, tapi kalau nggak baik ya nggak baik luar biasa, ya ngalah-ngalahin di negara lain. Makanya termasuk Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu ya khususnya di negara Arab. Kenapa kok gak di negara Solo, apa di negara Indonesia, di kota Solo misalkan, di kota atau di Jakarta ya kan, kok di negara Arab? Itu ada alasannya Allah itu mengutus Nabi di negara Arab, karena memang orang Arab itu orangnya ya luar biasa ya. Pelanggaran kemaksiatan itu banyak sekali. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan agar semua umat itu menyerah menjadi orang Islam. Termasuk Nabi sendiri ya diperintahkan supaya menjadi orang Muslim. Orang Muslim itu artinya menyerah. Muslim orang yang menyerah diatur oleh Allah, menyerah, taat kepada Allah, diperintah dikerjakan. Itu namanya Muslim. Kalau diperintah Allah kemudian kita nggak mengerjakan ya berarti bukan orang Muslim. Termasuk kalau kita sudah pakai kain ihram yang laki-laki atau sudah membaca niat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh di tanah haram, maka ya sudah berlaku larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh di tanah haram. Tanah haram termasuk ya tidak boleh salah memotong kuku, tidak boleh memotong pohon atau mencukur rambut, ya, termasuk minyak wangi, membunuh binatang, termasuk tidak boleh ngomong yang jorok-jorok, ya, tidak boleh berbuat dusta. Itu ada di tanah haram yang apalagi sudah melafalkan niat umroh atau niat haji, karena hukumnya itu sudah termasuk haram, ya. Namanya aja tanah haram, jadi tidak boleh mengerjakan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan baik secara fisik maupun secara ucapan.
Karena di sana itu kita harus jaga ucapan kita, jangan sampai kita ngomongin orang yang tidak baik. Ya biasanya kita akan melakukan seperti orang yang kita omongkan. Karena di sana itu tanah haram. Bisa diterima? Halo? Insya Allah ya. Mbak Dini bisa didengar ya? Suaranya? Iya ini saya silent jadinya suara saya nggak kedengeran. Oke, alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Wa qaulihi, dan firman-Nya Allah Jalla yang maha agung, dzikruhu, sesebutannya Allah. Ini dalam surat Qasas ayat 57. Dalam surat Qasas ayat 57. Awalam numakin, apakah tidak menempatkan aku lahum pada mereka orang Mekah, haroman, di tanah haram, aminan, dengan aman. Yujba, ditarik, ilahi pada tanah haram, sama rotu, buah-buahan, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, rizqon, menjadi rezeki, miladunna, dari sisinya Allah. Walakin akan tetapi aksarohum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Jadi ini firman-Nya Allah berisi tentang perkeling, berisi tentang nasihat dari Allah langsung, khususnya kepada orang-orang atau penduduk Mekah, yang baik orang yang beriman maupun orang yang belum dapat hidayah. Isi nasihatnya adalah, kan saya sudah menempatkan kamu di tanah haram dengan aman. Bukannya kamu sudah aman berada di tanah haram, bahkan berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun tanah haram itu tandus, tetapi Allah memberikan rezeki yang banyak di tanah haram, termasuk banyak buah-buahan yang ada di tanah haram. Jadi meskipun tanah haram itu tandus, panas, gersang, tapi buah-buahan apa aja di sana itu ada. Jadi buah-buahan apa aja di sana ada. Mulai dari cabai, ada tomat, ada mangga, ada apa aja ya kan. Sayur-sayuran, buah-buahan lengkap di sana.
Ini karena apa? Karena Allah sudah memberikan rahmatnya kepada penduduk Mekah yang ada di tanah haram. Semuanya menjadi rezeki. Kalau kita mau berupaya di sana, banyak rezeki-rezeki yang Allah akan berikan. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, dianggap biasa-biasa saja. Padahal itu merupakan rahmat dari Allah supaya kita menjadi orang yang muslim, menjadi orang Islam, menjadi orang yang iman, menjadi orang yang taat kepada Allah dan utusannya Allah. Tapi ya apa? Yujeba tadi apa, Mas? Yujeba tadi apa? Yujeba ditarik. Yujeba ditarik. Artinya itu banyak ya, buah-buahan, sayur-sayuran itu ditarik masuk ke Mekah. Artinya dengan izin Allah, buah-buahan itu bisa masuk ke kota Mekah. Jadi banyak importir usaha-usaha yang di situ bisa mendatangkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan semuanya itu ada semuanya, nggak cuma buah-buahan, semuanya, alat-alat apa aja semua itu ada semuanya. Nah, termasuk juga ya kalau di sini ada AC, di sana juga ada AC. Di sini ada mobil, di sana juga ada mobil. Di sini ada apa aja lengkap, di sana juga ada semuanya ya, sampai cabai, kubis, tomat, ya, mangga, semangka, timun, ada semuanya. Di pasarnya itu ada ya. Jadi kalau kita nanti diberikan izin oleh Allah bisa pergi ke tanah suci, itu nanti melewati pasarnya orang Arab. Ini luar biasa ya, tanah haram itu keutamaannya. Itu memang nggak bisa komunikasi. Kita lanjut lagi ya. Halo? Ya. Lanjut ya. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Jarir ibnu Abdul Hamid, an Mansurin, an Mujahid, an Tawus, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata Ibni Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma fathi Makkah, pada harinya kemenangan kota Mekah atau kebukanya kota Mekah. Ini tahun 8 Hijriah. Nabi bersabda pas kemenangan kota Mekah, yaitu tahun 8 Hijriah. Isi sabdanya Nabi, inna hadal balada, inna sesungguhnya hada ini, al balada
burung banyak sekali, burung-burung dara itu. Jadi burung dara itu banyak, ada ribuan ya, karena memang di sana tidak boleh memotong hewan liar ya, termasuk burung dara. Jadi sampai di sana juga ada orang-orang yang memang sengaja menjual makanan burung untuk dikasih kepada burung, jual makanan burung. Kalau sekarang jagung. Nah, ini ya, memang tanah haram, termasuk kita yang sudah pakai ihram, sudah melafalkan niat haji atau niat umroh, itu tidak boleh membunuh binatang, termasuk nyamuk, lalat, tidak boleh. Kalau ada nyamuk gigit ya ditiup aja. Atau lalat apa. Sengaja ketabrak, gimana itu? Ya, jadi nyamuk udah biasa. Kalau misalkan tidak dalam keadaan umroh, ya, tidak pakai kain ihram, atau di hotel ada nyamuk ditepluk nggak apa-apa, atau lalat apa nggak apa-apa ya. Tapi kalau pas kita sudah pakai kain ihram itu ya tidak boleh, harus dijaga. Kalau sampai lupa misalkan, karena kan udah latah nih, kalau nyamuk langsung plok begitu. Ya kalau lupa ya berarti melakukan kesalahan ya, melakukan pelanggaran di tanah haram ya. Itu ya bisa ada dendanya, ada ya sodako kepada orang miskin ya, atau apa gitu, ada
wa tahrimiha, wabayani dan keterangannya, wabayani dan keterangannya, tahrimiha, keharomannya Madinah. Wabayani dan keterangannya, hududi, batas-batas, haromiha, keharomannya Madinah. Ini menjelaskan tentang keutamaannya kota Madinah, dan juga menjelaskan tentang doanya Nabi di kota Madinah dengan doa barokah, dan juga menjelaskan keterangan keharomannya Madinah, dan juga menjelaskan keutamaannya, keterangannya, batas-batasnya, keharomannya Madinah. Jadi di Madinah itu juga termasuk tanah haram, ada batas-batasnya, tanah haram. Ya, termasuk kalau kita mau melaksanakan ibadah umroh dari kota Madinah, jadi ngambil mikotnya di Bir Ali. Di Bir Ali kita melafalkan niat umroh. Diawali sebelumnya di hotel mandi junub, mandi jinabat, kemudian pergi ke Bir Ali untuk mengambil mikot. Nah, di situ di Masjid Bir Ali kita sholat sunat 2 rakaat, kemudian membaca niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Atau orang yang melaksanakan ibadah haji tanggal 8 menuju ke Mekah, itu membaca niat hajinya dari Masjid Bir Ali, membaca labbaik Allahumma hajjan tanggal 8. Kalau orang Indonesia itu umrohnya menggunakan haji tamatuk. Hajinya menggunakan haji tamatuk. Haji tamatuk itu adalah sebelum melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh dulu. Itu namanya haji tamatuk. Kalau haji ifrad, umrohnya dikerjakan setelah melaksanakan haji. Selesai melempar jumroh, ula wusta akobah, tanggal berapa itu? Selesai tanggal 13 selesai, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Ini ibadah namanya haji ifrad. Tapi kalau kebanyakan orang Indonesia itu melaksanakan hajinya itu haji tamatuk. Haji tamatuk itu umroh dulu, kemudian baru lukar, kemudian nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru melaksanakan ibadah haji. Nah, ini di sini menjelaskan tentang keutamaannya Madinah.
Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad ad-Darawardiya an Amri bin Yahya al-Mazini an Abbad ibni Tamim an amihi dari pamannya Abbad Abdillah ibni Zaid ibni Asim anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, Inna Ibrahima sesungguhnya Nabi Ibrahim haroma mengharamkan Makkata pada kota Mekah. Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah, itu yang terkenal dengan tanah haram. Ada tanah haram ada di kota Mekah. Wada'a dan berdoa siapa Nabi Ibrahim li ahliha pada penduduk